Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season akhir, Bangkitnya Iblis Hati bagian ketiga. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya, dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja, inilah ceritanya. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Alam iblis dan alam dao berguncang saat Ratu Iblis mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Ratu Iblis Tiren bukanlah omong kosong. Jika Ratu Iblis benar-benar serius, alam dao yang luas akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Oh, benar-benar energi iblis yang mengerikan. Kau kira aku akan membiarkanmu menghancurkan alam ini? Alam dao memiliki kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagai seorang master semesta alam dao, pinjamkan aku kekuatan kalian. Energi spiritual dalam jumlah yang banyak mulai terkumpul. Sebagai seorang manusia, tentu saja tidak akan mampu untuk menahan energi spiritual dalam jumlah yang sangat banyak, kecuali Tori. Namun, Ki Sabto adalah master semesta. Beliau tidak memiliki batasan dalam menyerap energi spiritual. Seluruh makhluk di alam dao memberikan energi mereka, menjadikan keberadaan yang paling tinggi di seluruh alam dao. Jika sudah diakui oleh nadi semesta dan menjadi seorang master semesta, beliau bisa memanfaatkan seluruh sumber energi di alam dao yang bisa digunakan sendiri. Alam dao seolah meronta, sepenuhnya diberikan dukungan kepada sang master. Kini, Ki Sabto Pamungkas bisa percaya diri untuk menghadapi Ratu Iblis. Sismoyo, tolong segera evakuasi rekan-rekan kita. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan dengan skala yang besar. Aku merasakan gerakan jariku saja sudah bisa menghancurkan gunung. Jadi, menjauhlah sejauh mungkin, Sismoyo, pinta Ki Sabto. Aduh, padahal aku ingin ikut bersenang-senang bersamamu. Tapi baiklah, hati-hati Sabtoyo, balas Eyang Sismoyo. Eyang Sismoyo segera meninggalkan lokasi dan menghampiri Jaka dan lainnya. Tidak buruk, seorang manusia sepertimu bisa mencapai kekuatan selevel ini. Mari aku coba kemampuanmu. Terimalah seranganku ini, manusia. Ratu Iblis tidak mengulur waktu dan langsung melancarkan serangannya. Majulah! Di tengah pertempuran yang sedang akan berlangsung, tiba-tiba mereka dihentikan dengan gelombang energi petir yang sangat dahsyat. Petir tersebut sampai membelah tanah dan wilayah medan perang iblis. Hentikan pertarungan kalian, ucap sang leluhur naga Shenlong. Sosok pemuda dengan armor emas naik di kepala seekor naga emas, salah satu jelmaan dari pecahan jiwanya. Di belakangnya ada beberapa naga dari Nusantara yang menyertainya. Ada salah satu naga yang juga membawa sebuah telur emas transparan. Terlihat di dalam telur tersebut ada sosok manusia yang tidak lain adalah Tori. Sebelumnya, Shenlong menghampiri Tori dengan kecepatan tinggi. Dia mengatakan kepada Biksu Tong dan lainnya akan mengurus Tori. Dengan kemampuan yang tidak biasa, Shenlong mengurung Tori dan menjadi sebuah telur. Karena tidak banyak waktu untuk menjelaskan, Shenlong mengatakan dengan singkat
bahwa dia bisa menyembuhkan Tori dengan caranya. Mbah Sabar, Sinta dan lainnya terpaksa harus percaya karena mereka juga tidak tahu bagaimana caranya menyadarkan Tori. Oh, siapakah Anda ini? Tanya Ki Sabto. Aku Shenlong, salah satu leluhur naga dari alam naga. Hentikan pertarungan kalian, khususnya kau Ratu Iblis. Berani berbuat masalah, aku sendiri yang akan melenyapkanmu, ancam Shenlong. Apa yang kau lakukan di sini, leluhur Shenlong? Apa kau tidak takut jika dunia atas menghukummu karena ikut campur urusan di dunia bawah? Kau kira leluhurku akan tinggal diam? Balas Ratu Iblis. Cobalah jika kau berani. Mata Shenlong bersinar. Tatapannya sudah cukup membuat Ratu Iblis tertekan. Niat membunuh Shenlong tidak main-main. Serahkan manusia yang kau bawa itu. Dengan begitu, aku akan mundur, pinta Ratu Iblis. Apa kau kira kau punya hak untuk tawar-menawar denganku? Beraninya kau bersikap angkuh di hadapanku, balas Shenlong. Cih, sialan. Situasinya jelas tidak menguntungkanku sekarang, batin Ratu Iblis. Yang mulia leluhur, apakah suamiku akan baik-baik saja? Ucap Sinta mendekat di antara Ki Sabto dan Ratu Iblis. Aku bersumpah, manusia ini akan baik-baik saja. Sementara ini, aku akan membawanya ke alam naga, jelas Shenlong. Syukurlah, jika begitu, aku bisa tenang, balas Sinta. Dengan cepat, Ratu Iblis menangkap Sinta, kemudian menjauh. Nyonya! Oh, sial! Ucap Sri Kandi dan Ki Sabto. Apa-apaan ini? Kau berani bertindak saat aku ada di sini, Tiren. Kau benar-benar cari mati. Jangan macam-macam, atau akan aku bunuh wanita ini, ancam Ratu Iblis. Kau kira aku takut dengan ancamanmu itu? Leluhur naga, tolong selamatkan wanita itu. Dia adalah sosok yang sangat berarti bagi manusia itu, pinta Ki Sabto. Apa peduliku manusia? Jika kau juga ingin menghalangiku, aku tidak keberatan untuk melenyapkanmu juga, balas Shenlong dengan tatapan yang tajam. Oh! Ki Sabto tertekan hanya dengan tatapannya. Langit tiba-tiba bergemuruh, lalu tiba sosok misterius yang tidak dikenal. Apa yang dilakukan salah satu leluhur naga di sini? Ucap sosok misterius yang kekuatannya tidak bisa diukur. Semuanya terkejut dengan kemunculan sosok misterius ini. Energi ini, Anda adalah leluhur. Terima kasih telah datang, ucap Ratu Iblis senang. Dalam satu waktu, dua sosok dari dunia atas tiba-tiba muncul. Shenlong, sang leluhur naga, dan satunya lagi adalah sosok iblis langit, leluhur dari seluruh para iblis daratan dan lautan. Bagaimana bisa situasinya menjadi sangat kacau? Dalam sejarah tidak pernah sekalipun sosok dari dunia atas ikut campur dalam urusan dunia bawah. Kini, masalah telah merembet kemana-mana. Kehancuran dunia akan semakin cepat. Bagaimana nasib alam Dao beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya? Apa jadinya jika kedua leluhur ini bertarung? Kemunculan Shenlong juga menjadi penyebab datangnya salah satu penghuni dunia atas dari ras iblis. Bukan tanpa alasan, karena mereka yang menempati dunia atas memiliki aturan yang tidak tertulis yang disepakati oleh semua pihak penghuni dunia atas. Aturan tersebut melarang mereka untuk ikut campur dalam permasalahan yang ada di dunia bawah, entah itu bencana atau perang yang bahkan menghancurkan dunia bawah. Aturan ini ditetapkan sebagai bentuk keseimbangan untuk mencegah kehancuran dunia bawah, karena
Rata-rata makhluk dunia atas memiliki kemampuan di luar nalar. Dunia bawah tidak akan bertahan untuk menahan kekuatan dari makhluk dunia atas. Lalu, kenapa para makhluk di dunia atas harus peduli dengan dunia bawah? Lagi pula, itu hanyalah dunia yang rendah yang memiliki banyak keterbatasan. Akan tetapi, dunia bawah adalah tempat bagi mereka untuk memulai perjalanan hidup dari awal, yang pada akhirnya bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan pada dasarnya, penghuni dunia bawah juga keturunan dari makhluk dunia atas. Dunia bawah hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman dan sedikit demi sedikit memahami arti jalan spiritual guna untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Karena semua keinginan dan pencapaian selalu dimulai dari bawah, mungkin ada metode untuk mendapatkan kekuatan yang besar secara instan, tapi pengalaman tidak bisa didapatkan dengan demikian. Sekalipun mendapatkan pengalaman dalam proses penyatuan dari makhluk lainnya, tidak ada yang lebih baik dalam mendapatkan pengalaman dengan jalannya sendiri. Aturan untuk makhluk dunia atas yang tidak boleh melibatkan diri di dunia bawah sudah ditetapkan ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Tapi, para leluhur iblis selalu bertindak diam-diam untuk ikut campur. Itulah sebabnya para iblis di dunia bawah tidak terkalahkan, karena mereka diam-diam mendapatkan sumber dari leluhurnya tanpa diketahui oleh makhluk dunia atas lainnya. Selama ini, dunia atas selalu damai, tidak pernah ada perselisihan apapun di antara mereka. Mereka hanyalah menjadi pengamat, seperti melihat pertunjukan yang sedang terjadi di dunia bawah. Entah itu bencana atau peperangan, mereka hanya bisa melihat dengan tenang. Meskipun tahu keturunan mereka dibantai atau mati karena suatu kecelakaan yang terjadi. Namun, para leluhur iblis tidak merasa nyaman dengan kedamaian di dunia atas. Pada akhirnya, mereka memancing masalah dan mencari-cari kesalahan untuk membuat keributan. Tindakan alam naga menjadi sebuah kesempatan bagi alam iblis langit. Mereka akhirnya memiliki alasan untuk memulai tindakan. Walaupun hanya kesalahan kecil, para leluhur iblis akan membesar-besarkan masalah tersebut, menghasut mereka yang tidak tahu apa-apa, dan pada akhirnya peperangan di dunia atas akan terjadi. Itulah harapan bagi para leluhur iblis. Shenlong, apa kau berniat menindas yang lemah? Apa kau sudah lupa dengan peraturan yang sudah disepakati bersama dan ingin melanggarnya? Ucap leluhur iblis, Mumkra. Aku tidak menyangka alam iblis langit akan bergerak secepat ini. Jangan kau pikir kami tidak tahu apa yang dilakukan iblis langit belakangan ini. Kalian hanya ingin mencari kesalahan dan mendapatkan kesempatan untuk bertindak terang-terangan. Jadi, hentikan omong kosongmu itu, Mumkra, balas Shenlong. Kia kakak. Tuduhan yang tidak masuk akal. Itu sama saja kau telah terang-terangan menyinggung kami. Kami iblis langit, bukan keberadaan yang mudah disinggung. Bagaimana kau mempertanggungjawabkan ucapanmu itu, Shenlong? Kata Mumkra. Mumkra mulai senang dengan timbulnya api perselisihan ini. Sebisa mungkin, Mumkra memancing untuk membuat masalah lebih rumit. Dengan begitu, bangsa iblis langit bisa bertindak dengan alasan yang tepat. Mumkra adalah salah satu leluhur iblis pengguna bintang. 5 jalur bintang yang membentuk sebuah lambang bintang terbalik. Setiap titiknya adalah bintang jatuh yang menjadi kekuasaannya. Setiap bintang jatuh adalah wilayah yang besar yang dihuni oleh berbagai macam bentuk makhluk yang tentunya telah menjadi pengikut iblis. Mumkra selalu menggunakan topeng yang aneh. Tidak ada yang tahu wujud Mumkra yang sebenarnya. Konon, wujudnya sangat buruk karena saking buruknya bisa mempengaruhi kehidupan di alam. Dia juga memiliki beberapa lengan, dan diyakini Mumkra adalah keberadaan yang memiliki banyak jiwa, sehingga dia dijuluki sebagai iblis abadi atau tidak bisa mati. Tidak perlu banyak berkelit, Mumkra. Kami sudah lelah membiarkan iblis langit bertindak semaunya. Jika pertarungan yang kalian inginkan, maka kemarilah.
Aku tidak keberatan membunuhmu yang keenam kalinya, tegas Shenlong. Jangan kau pikir bisa melawanku yang sekarang, Shenlong. Penghinaan yang lalu akan aku balas berkali-kali lipat. Mumkra mulai marah. Tidak ada bedanya, meskipun kau adalah Master 5 bintang sekarang, kau masih bukan tandinganku, Mumkra, tegas Shenlong. Master 5 bintang sama seperti Master Semesta. Hanya saja Mumkra menjadi Master Semesta di 5 wilayah yang berbeda. Satu Master Semesta saja sudah sangat kuat, apalagi dia yang menyandang sebagai Master 5 bintang. Kurang ajar, kesombonganmu sudah di luar batas, Shenlong. Alam Dao berguncang. Amarah Mumkra membuat Alam Dao ketakutan. Di berbagai wilayah Alam Dao mulai bergejolak. Tanah-tanah mulai retak dan menganga. Gunung-gunung mati mulai menunjukkan tanda-tanda ingin mengamuk. Bencana besar akan segera terjadi jika pertarungan kedua makhluk dari dunia atas ini dimulai. Kota terlarang yang tidak pernah goyah saat itu juga mulai runtuh. Istana kekaisaran hancur, begitu juga dengan istana-istana pribadi milik para kaisar. Jeritan ketakutan menggema di mana-mana. Semuanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri untuk terhindar dari bencana yang akan segera datang. Para kaisar tidak bisa meredakan ketakutan para penduduknya. Mereka berhamburan keluar dari kota terlarang. Para iblis yang berada di luar gerbang mengira kota terlarang melakukan serangan, sehingga para iblis juga bergerak dengan kekuatan penuh mereka. Alhasil, banyak dari mereka yang melarikan diri dari kota terlarang dan terbantai mati sia-sia. Di wilayah lain yang masih bagian Alam Dao juga mengalami kekacauan. Para makhluk yang ada di Alam Dao mengira hari itu adalah akhir dunia. Tidak ada lagi ketenangan, semuanya panik dan hanya memperdulikan diri mereka masing-masing. Banyak anak-anak yang menjadi korban karena kelalaian para orang tuanya. Situasinya sudah benar-benar kacau. Alam Dao yang tenang menjadi tempat para makhluk yang hilang akalnya. Kejadian ini membuat sosok Dewi Pelindung Alam Dao tidak terima. Dia akhirnya turun dari dunia atas untuk mengetahui penyebab dari kekacauan tersebut. Tuan leluhur, jika Anda bertarung di sini, Alam Dao akan musnah, ucap Besuki khawatir. Shenlong hanya melirik ke arah Besuki dan membalasnya dengan bahasa isyarat. Mumkra, jika kau ingin bertarung, mari pindah ke tempat yang lebih nyaman, pinta Shenlong. Kia, kakak. Kenapa? Kau takut alam ini hancur? Apa istimewanya dunia bawah ini? Jangan beralasan, Shenlong. Kau hanya ingin menghindar, bukan? Aku tidak keberatan menghancurkan alam yang tidak berguna ini, balas Mumkra. Mereka yang ada di medan perang iblis sangat panik. Jika Alam Dao hancur, mereka juga pasti akan ikut hancur. Ratu Iblis Tiren sekalipun ketakutan. Selama dia hidup, baru kali ini dia merasakan ketakutan yang sebenarnya. Mumkra tidak bisa diajak kompromi. Dia telah menyimpan dendam yang sangat lama kepada Shenlong. Alam Iblis Langit mengirim Mumkra karena mereka tahu perselisihan di antara mereka ribuan tahun lalu. Meskipun tidak ada alasan untuk memulai perang, bertemunya mereka sudah menjadi alasan kuat bahwa perang akan tetap terjadi. Terdengar suara musik yang lembut dan menenangkan. Perlahan, Alam Dao yang mengamuk mulai berhenti dan akhirnya tenang. Terlihat sosok wanita yang tengah duduk di bulan sabit dengan anggunnya memainkan sitarnya. Jiwa menjadi tenang, bahkan Tori sekalipun langsung kembali dalam keadaan sadarnya. Dia adalah sosok Dewi Pelindung Alam Dao, Dewi Bulan. Apakah kau tidak menghormatiku? Alam Dao berada dalam pengawasanku. Apa kau berniat melahapnya juga seperti bintang rendah lainnya, Senior Mumkra? Ucap Dewi Bulan. Chang E,
lama tak berjumpa, ucap Shenlong. Salam senior Shenlong, maaf terlambat menyapa senior, Balas Chang'e. Wah, siapa yang peduli dengan dunia rendah ini? Kau hanyalah penghuni baru di dunia atas, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Jika bukan karena alam bulan surgawi di mana kau berada, aku sudah menghancurkanmu sekarang, Ucap Mumkra. Maafkan aku jika ucapanku salah senior Mumkra, tapi alam Dao berada dalam pengawasanku. Jika senior menghancurkannya, itu berarti kau menyatakan perang dengan bulan surgawi, Jelas Chang'e. Cih, kita pindah ke lokasi lain Shenlong. Jangan harap kabur dariku, Ucap Mumkra. Aku akan meladenimu kapan saja Mumkra. Tapi sebelum itu, aku masih punya urusan lain. Kita selesaikan masalah kita di pengadilan semesta, balas Shenlong. Cih, ujung-ujungnya kau selalu menghindar. Aku tunggu saatnya itu tiba Shenlong. Tiren, ikut aku dan tarik semua pasukanmu untuk mundur. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Tunjukkan tempat yang lebih baik daripada di sini, Ucap Mumkra. Baik leluhur. Mari kembali ke istanaku, Balas Ratu Iblis senang. Ratu Iblis pergi membawa Sinta bersamanya. Tidak ada yang berani mencegahnya. Ki Sabto berusaha memohon untuk mendapatkan Sinta, tapi bahkan Dewi Bulan sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Ratu Iblis Tiren sebelum pergi telah berjanji, dia dan para pangeran iblis tidak akan melakukan pergerakan selama 100 tahun. Namun, perang tetap masih berlanjut, tetapi hanya beberapa pihak saja yang boleh terlibat. Ki Sabto, para master elemen dan dewa elemen tidak boleh ikut campur, termasuk para kaisar. Dan Ratu Iblis juga akan membawa Sinta. Dia bersedia menyerahkan Sinta asal ditukar dengan Tori. Dengan keinginannya sendiri, Sinta akhirnya bersedia mengikuti Ratu Iblis. Meskipun dia tahu ada banyak kemungkinan dia akan menderita, seperti yang akan terjadi dengan Ibu Shira, istri Asura. Namun, demi Tori, Sinta rela melakukan apapun. Untung saja saat itu Tori masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu kejadiannya. Mungkin setelah Tori sadar dan mengetahui fakta bahwa Sinta telah dibawa oleh Ratu Iblis, tidak ada yang tahu Tori akan mengamuk seperti apa. Kehilangan Bakara, pelayan yang sangat setia, sudah membuat kemarahan Tori tidak terkendali, apalagi jika Tori kehilangan Sinta. Akhirnya, perang telah berhenti untuk sementara waktu. Sudah banyak korban di pihak masing-masing. Tentu saja, ini akan menjadi trauma bagi sebagian orang. Alam Dao hanyalah suatu tempat alam yang kecil dan rendah. Ada keberadaan tertinggi di dunia atas yang sudah di luar jangkauan pemahaman manusia ataupun makhluk lainnya. Beberapa tahun kemudian di alam Dao, sebagian di beberapa wilayah di alam Dao, perang telah terhenti. Tapi masih terlihat di beberapa tempat perang masih berlangsung, seperti yang dialami oleh rombongan Inyi Rimbo yang tidak tahu informasi apapun mengenai keseluruhan yang terjadi. Mereka masih bertempur tanpa memperdulikan datangnya informasi yang ada, karena mereka pada dasarnya sangat suka bertarung. Bloody, Red Baron, dan Auji tidak mungkin ikut kembali ke kota terlarang. Mereka tetaplah iblis, meskipun sebenarnya telah membantu banyak di sisi alam Dao. Namun, tidak bisa dipungkiri, banyak yang membenci para iblis, sehingga sampai mengakar dan tidak bisa ditoleransi. Mereka akhirnya bergerak sendiri, mencari tempat untuk mereka sementara sambil menunggu kedatangan Tori. Minos dan Dugu juga ikut bergabung dengan mereka. Tori pernah menjanjikan memberikan mereka tempat di alam buku jiwa. Karena saat ini yang bisa menggunakan buku jiwa hanya Tori dan Sinta saja, Gabon, Roka dan Gamon mengikuti Tori ke alam naga. Sementara pasukan dari klan Barba sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam buku jiwa oleh Sinta. Lalu, sebelum kejadian Sinta ditangkap oleh Ratu Iblis, Sinta sempat menitipkan buku jiwa kepada Gabon. Gabon dan lainnya
hanya berada di luar alam naga. Mereka tidak diizinkan untuk masuk. Mereka tetap menunggu dan menjaga buku jiwa dengan nyawa mereka. Jiwa Bakara yang hangus dan hampir tidak berbentuk itu, Shenlong memperbaikinya menjadi utuh kembali dan dikubur di tanah naga. Para leluhur mengizinkannya karena Bakara memiliki sedikit sumber naga yang didapatkan dari Tori. Sedangkan Desta, Bon, Aditya dan Dewi Maut diizinkan masuk ke alam naga. Begitu juga dengan Biksu Tong dan para muridnya. Kini, kota terlarang dalam kondisi pembangunan ulang. Dewi Bulan Chang'e tidak segera kembali ke alam bulan surgawi karena takut Mumkra bertindak semaunya. Jadi, untuk sementara waktu, Dewi Bulan menetap di kota terlarang dan membantu membersihkan para penyusup dan pengkhianat. Aku tidak ingin kekacauan lagi di kota terlarang. Jika kalian para kaisar tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini, kalian tidak pantas untuk naik ke dunia atas. Para kaisar hanyalah meniru kebiasaan manusia. Mulai sekarang, kalian harus ikut bertindak jika perang seperti sebelumnya terjadi, ucap Chang'e. Maafkan kami Dewi Bulan. Kami benar-benar tidak berguna. Kedepannya, kami akan memberikan yang terbaik untuk alam Do ini, balas Kaisar Langit. Aku harap kalian tidak mengecewakan. Kami pastikan bahwa kami akan memberikan yang terbaik untuk kedepannya Dewi Bulan, sahut Kaisar Ilahi. Baguslah jika begitu. Sementara itu di alam iblis, korban di pihak iblis tidaklah sedikit. Banyak tokoh iblis kuat yang telah mati, tapi hanya dalam beberapa hari, kekuatan bangsa iblis hampir sepenuhnya pulih. Banyak iblis-iblis kuat terlahir. Kitab Kebangkitan Iblis kembali dipegang oleh Sang Ratu, dan sarang Ratu Iblis menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lalu, sebenarnya, Raja Iblis Mogu tidaklah benar-benar mati. Di saat semua orang disibukkan dengan perang, Raja Iblis Mogu menyelinap dan mencari keberadaan Iblis Merah. Siapa Iblis Merah? Tentu saja, itu adalah Cupid. Tidak ada yang tahu bagaimana situasinya. Tapi, Raja Iblis Mogu telah berhasil dan menyatu dengan Cupid. Dan tentunya, hal buruk telah menimpa Margareta. Sementara itu, tidak ada kabar tentang Sinta setelah Ratu Iblis membawanya. Ada dugaan bahwa Sinta telah dijadikan sumber energi untuk menciptakan New Way. Ada juga yang mengatakan Sinta telah dipenjara karena Ratu Iblis menunggu pertukaran dengan Tori. Tapi yang pasti, mereka yang ditangkap oleh Ratu Iblis dipastikan tidak baik-baik saja. Setelah beberapa waktu berlalu, Ratu Iblis memutuskan untuk mencari seorang murid. Ada salah satu sosok makhluk yang ada di dalam sarang ratu. Dia adalah sosok wanita yang mana kelahiran iblis wanita sangatlah jarang. Ada yang istimewa dengan wanita tersebut. Dia berbeda dengan iblis pada umumnya. Wanita ini memiliki rambut putih yang panjang, bibirnya biru pucat, wajahnya dingin seperti wanita salju. Dia sama seperti iblis lainnya yang tidak memiliki nama. Muridku, siapa namamu? Tanya Ratu Iblis. Ya Master, namaku. Siapa aku? Maafkan aku Master. Aku tidak tahu siapa aku, katanya sedih. Mulai sekarang, namamu adalah Kiren, anak dari Tiren. Ingat itu baik-baik Kiren, ucap Ratu Iblis. Baik Master, terima kasih atas pemberiannya. Akan aku jaga nama baik ini dan tidak akan mempermalukan Master, balas Kiren bersujud hormat. Bagus. Sekarang ada tugas untukmu. Pergilah ke medan tempur. Buatlah namamu di sana dan tunjukkan bagaimana rasa keputusasaan untuk alam Dao. Tapi ingat, jangan berlebihan. Cukup buat mereka takut dengan kita, perintah Ratu Iblis. Siap, laksanakan Master. Saya akan melakukan yang terbaik, balas Kiren.
Kiren telah mengukir namanya dengan cepat. Dari beberapa pertempuran, dia selalu memenangkannya. Lao Tzu selalu berada di balik bayangan untuk melindunginya karena perintah Ratu Iblis. Tapi sedikit pun Lao Tzu tidak pernah turun tangan karena semua kesulitan bisa Kiren hadapi sendirian. Dan Kiren mendapatkan julukan sebagai Iblis Putih Penghancur. Alam Dao menjadi gempar dan ketakutan dengan kemunculan Iblis Putih ini. Siapapun yang dikirim untuk mengalahkan Iblis Putih selalu gagal. Selain Kiren memiliki kemampuan yang konon setara dengan para pangeran iblis, Kiren juga didampingi oleh Monaye yang jenius dalam segala macam strategi. Semenjak kemunculan Ratu Iblis dan rumor kematian Raja Iblis Mogu, Monaye diperlakukan sangat rendah seperti budak. Tapi Monaye kembali naik statusnya setelah dia mengikuti Kiren. Selain kuat, Kiren juga cukup menghargai para bawahannya, terutama mereka yang memiliki kemampuan lebih. Kini, Monaye telah menjadi tangan kanan Kiren dan mendapatkan lebih dari 1000 kesetiaan para iblis di bawahnya. Sebelumnya, Mumkra memberitahukan bahwa Ratu Iblis Tiren akan segera diangkat ke alam atas. Sebelum itu, Tiren harus memiliki murid yang hebat untuk mengganti dirinya di masa depan. Untuk pertama kalinya, akhirnya Tiren mencari murid dan bertemu Kiren yang lahir di sarang Ratu Iblis. Sebetulnya masih banyak kandidat yang lebih kuat daripada Kiren. Tapi, mengambil murid yang terakhir dari kitab kebangkitan iblis akan sangat beresiko karena kesetiaan yang sangat rendah. Maka dari itu, Ratu Iblis lebih percaya dengan mereka yang terlahir dari sarangnya sendiri. Karena Tiren sudah mendapatkan sinyal karena segera naik ke dunia atas, dia mengasihkan diri untuk menyempurnakan kekuatannya. Pimpinan pusat dipercayakan oleh Lao Tzu dan juga keselamatan Kiren. Para pangeran iblis bertugas secara khusus menjaga sarang Ratu Iblis. Hanya para jenderal iblis sejati yang keluar untuk melakukan perang. Lalu, di suatu tempat yang masih berada di kawasan Alam Dao, pasukan peri yang dipimpin oleh saudari Sinta terus terombang-ambing di wilayah Alam Dao dan membuat persinggahan sementara tak jauh dari pemukiman para iblis di sekitar kota naga dulunya. Mereka berusaha untuk mencari Sinta, akan tetapi tidak pernah mendapatkan informasi sama sekali tentang keberadaannya. Kita telah berusaha mencari keberadaan Kak Sinta selama ini, tapi kita sama sekali tidak mendapatkan petunjuk. Apalagi yang harus kita lakukan, ucap Siren. Selain itu, kita juga terjebak di alam ini. Tidak tahu kapan suami kakak akan kembali, sahut Sharon. Aku telah meminta kepada pelayan suami kakak. Seharusnya dia akan tiba sebentar lagi, balas Sima. Apakah bisa dipercaya, Sima? Mau bagaimanapun, dia tetaplah seorang iblis, balas Sasa. Sasa, kau selalu meragukan niat baik orang lain. Apa kau tidak bisa mempertimbangkan apa yang dia lakukan untuk melindungi kita? Kenapa kau selalu punya pikiran yang buruk, Sasa? Kata Sima. Terserahlah jika itu maumu, Kak Sima. Putri, Tuan Aoji telah tiba, ucap salah satu prajurit peri. Aku akan menemuinya. Sima bergegas menemui Aoji. Aoji datang tidak sendiri. Dia bersama dengan Bloody, Red Baron, Minos dan Dugu. Mereka telah menjadi tim bayangan yang mendukung Alam Dao secara tersembunyi. Minos dan Dugu kini memiliki kemampuan setidaknya setara dengan Aoji. Selamat datang semuanya. Mari kita ke lokasi utama, sambut Sima. Anda terlalu sopan, Tuan Putri, balas Aoji. Apa semua peri di sini sopan-sopan semua ya? Ucap Dugu. Diamlah kau, Dugu, sahut Minos. Yang aku tahu, ras peri memang memiliki temperamen yang lembut, tapi jangan buat mereka marah.
sikapnya akan lebih jahat daripada iblis, terang Red Baron. Kau cukup berpengetahuan juga, Mas Raka, sahut Bloody yang diambil alih oleh Narendra. Oh, tidak juga. Pengetahuanku masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Mas Ren. Hohohoho, balas Red Baron. Sesaat kemudian mereka tiba di lokasi pertemuan. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah mau berkunjung, sambut Siren. Silakan buat diri kalian nyaman, sahut Sharon. Mereka malu-malu karena berhadapan dengan banyaknya wanita cantik dari klan peri. Semuanya kecuali Auji yang memiliki pendirian setinggi langit. Sudah beberapa tahun ini kita tidak menerima kabar dari suami kakak maupun saudari kami. Tuan Auji, bagaimana menurut pengintaian Anda selama itu? Ucap Siren. Kami telah berusaha keras untuk mendapatkan informasi. Kami telah memasukkan mata-mata di antara mereka, tapi kami tidak menerima informasi yang penting terkait Nyonya Sinta. Kami juga mulai kewalahan menghadapi para iblis. Sejauh ini kami tidak mendapatkan masalah, tapi hadirnya komandan baru di pihak iblis membuat kami cukup kesulitan. Ditambah Monaye juga kembali muncul. Kedatangan kami selain menyanggupi permintaan Putri Shima, kami juga minta bantuan kalian untuk melawan para iblis itu. Jujur, kami sudah sangat kewalahan. Banyak prajurit kami yang sudah gugur, jelas Auji. Komandan baru, apa dia seorang pangeran iblis? Apa mungkin Ratu Iblis mulai mengingkari janjinya? Balas Shima. Bukan. Dia bukanlah seorang pangeran iblis, tapi yang kami dengar, dia adalah murid pribadi Ratu Iblis yang bernama Kiren dan dijuluki sebagai Iblis Putih Penghancur. Aku dan Minos pernah berhadapan dengannya dan kami kalah telak. Kekuatannya aku rasa setara dengan pangeran iblis, tapi dia bukanlah sosok yang memiliki tingkatan seperti itu, jelas Bloody. Dugaan sementara, Iblis Putih adalah sosok iblis yang terlahir dari sarang Ratu Iblis. Besar kemungkinan menciptakan sosok kuat yang setara dengan Pangeran Iblis. Saat ini, daratan Dao tengah ketakutan atas kehadiran Iblis Putih ini. Kami tidak bisa backup seperti sebelumnya karena kurangnya jumlah dan kemampuan kami saat ini, Red Baron menambahkan. Sial. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi dengan kakak. Sekarang malah situasinya menjadi seperti ini. Shima kesal. Kami tidak berani bertindak gegabah. Kami harus menjaga pasukan tetap berada dalam kondisi yang baik. Kami tidak tahu kapan suami kakak akan muncul. Tanpa perintah Ratu Peri dan atau Raja Singa terbang, kami tidak bisa bertindak sendiri. Maafkan kami tidak bisa membantu kalian, balas Siren. Kami tahu jawaban kalian akan seperti ini. Tapi mau bersembunyi kemanapun pasukan peri, Iblis Putih akan tiba kemari cepat atau lambat. Lebih baik berinisiatif untuk menyerang daripada diserang terlebih dahulu. Strategi Monaye sangat mengerikan. Seharusnya kami bisa menang melawan Iblis Putih, tapi karena Monaye di sisinya, kami tidak memiliki kesempatan untuk menang, ucap Bloody. Kali ini aku setuju apa yang dia katakan. Berdiam diri hanya akan menyebabkan kita dalam situasi yang sulit, sahut Sasha. Semuanya terdiam beberapa saat dan kembali saling berikan arahan dan masukan. Mereka terlalu lama untuk mengambil keputusan, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Sang Iblis Putih telah mengintai pasukan peri sejak lama dan bersiap untuk melakukan serangan. Pihak alam Dao tidak tinggal diam terkait pembantaian dan teror yang dilakukan oleh Iblis Putih. Suyoto atau Master Duyi yang sejatinya dia dianggap sudah mati karena tubuh utamanya sudah membusuk. Kini Suyoto hanya menjadi jiwa yang terombang-ambing tidak jelas. Para kaisar minta tolong kepadanya untuk memburu Iblis Putih ini.
Dengan beberapa pasukan khusus, Master Dui bergerak untuk memburu iblis putih penghancur ini. Di sisi lain, di alam naga, Tori akhirnya membuka matanya. Aku tidak tahu ada di mana. Rasanya aku seperti tidur yang panjang dan mengalami mimpi yang tidak berujung. Namun aku bisa merasakan dan menikmati kehidupan tersebut seperti nyata dan sangat menyenangkan. Banyak orang yang peduli denganku, bahkan Sinta terlihat begitu nyata. Dan orang-orang yang mempercayaiku semuanya ada di dekatku. Mereka ada bukan untuk bertarung, tapi mereka hadir untuk mengisi kekosongan dalam hidupku. Sama-sama menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Lingkungan yang disebut sebagai dunia manusia. Aku sebetulnya sadar, mereka tidak mungkin bisa hidup layaknya seorang manusia, karena mereka tidak memiliki tubuh fisik seperti halnya manusia. Tapi kenyataannya, aku merasakan kenyamanan itu. Gabon dan Roka yang menggunakan setelan taksido yang rapi serta kacamata hitam. Mereka berdua menjadi bodyguard pribadiku di sebuah rumah mewah milikku yang memiliki halaman yang luas sekitar berhektar-hektar. Sinta menjadi seorang istri yang baik dengan 3 anak kami yang kembar yang lucu dan menggemaskan. Lalu Bakara selalu ada di sampingku saat aku ada kegiatan di luar sebagai asisten pribadiku. Sedangkan Gamon bertugas sebagai supir yang selalu mengantarku kemanapun aku pergi. Ketiga anakku diasuh oleh Raka yang selalu dimanjakan oleh mertuaku, ibu dari istriku. Aku memiliki sebuah perusahaan yang berisi banyak pegawai, yaitu orang-orang yang sangat aku kenal. Orza adalah kepala manajer dan Erza anaknya adalah wakilnya. Bahkan Auji adalah kepala security yang bertugas sebagai keamanan gedung. Dan masih banyak lainnya yang terlibat di dalamnya di kehidupan dunia yang aku ciptakan sendiri. Itu benar-benar terasa sangat nyata. Senyuman hangat mereka yang ditunjukkan padaku, perlakuan hormat mereka, dan sikap tanggung jawab mereka membuatku merasakan sangat nyaman. Tidak ada tempat lain yang memperlakukan aku seperti itu. Aku bagaikan seorang raja yang memiliki segalanya. Istri yang baik, anak-anak yang penurut dan lucu, serta orang-orang di sekeliling yang sangat peduli denganku. Saat aku mencoba untuk lepas dari mimpi tersebut, mereka selalu menahanku dengan berbagai alasan. "Suamiku, tolong jangan tinggalkan kami. Ayah, jangan pergi. Anakku, jika kau lakukan, kami akan sangat kehilanganmu." "Bos, kemana kami harus pergi jika tidak ada dirimu?" Itu benar apa yang dikatakan Gabon. "Lalu, apa yang harus aku kerjakan jika Tuan tidak ada?" Benar, meskipun aku hanya supir, mengantar Anda merupakan suatu kehormatan bagiku." Tuan, tolong jangan pergi. Aku bakal jadi pengangguran. Begitulah kiranya apa yang mereka katakan untuk mencegah Tori. Banyaknya semua orang yang menahanku karena kehilangan diriku jika aku pergi. Akhirnya aku menolak bahwa itu hanyalah mimpi atau kesadaran spiritualku yang menciptakan sesuatu seperti itu. Aku berusaha untuk membohongi diriku sendiri dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Pada kenyataannya, aku tenggelam ke dalam imajinasiku sendiri dan membuatku terus-menerus menikmati kehidupan yang sangat sempurna itu. Dan perlahan, aku melupakan fakta bahwa semua itu mimpi. Namun pada akhirnya, aku menyadarinya. Mereka tidaklah nyata. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Semakin sempurna kehidupan yang aku jalani, entah kenapa aku menjadi sangat khawatir.
aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa kehidupan yang sempurna tersebut tidaklah benar. Meskipun sakit, aku harus meninggalkan mereka. Harus aku lakukan untuk terbebas dari dunia imajinasiku sendiri. Tori akhirnya membuka matanya. Telur emas transparan yang membungkus jiwa Tori retak dan kemudian pecah. Perlahan Tori keluar dari telur tersebut. Tori perhatikan sekelilingnya, tanpa asing dan sama sekali dia tidak tahu ada di mana. Dia berada di puncak bukit dengan pemandangan hijau yang menawan. Hamparan awan-awan menutupi dataran, seperti dia berada di dunia dongeng. Namun keindahan yang memanjangkan mata tersebut tidaklah membuatnya senang. Dia justru terlihat sangat sedih, hingga dia meraung dengan sangat keras. Tori berteriak di puncak bukit tersebut. Suaranya terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Raungannya tersirat kesedihan yang sangat mendalam. Bukan hanya kehilangan Bakara, tapi entah kenapa dia sangatlah sedih, seperti seseorang yang sangat penting baginya meninggalkan dirinya. Teriakannya tersebut membuat beberapa sosok mendatangi sumber suara tersebut. Pada akhirnya, kau telah tersadar. Aku tidak menyangka akan secepat ini, karena kau telah tenggelam ke dalam iblis hatimu dengan sangat dalam, ucap Shenlong. Siapa? Tori langsung waspada dan membalikan badannya. Kau sangat familiar, tapi aku tidak tahu kau ini siapa, kata Tori. Manusia lancang, kau kira? Ucap salah satu prajurit naga yang langsung terpotong ucapannya saat Shenlong menyuruhnya untuk diam. Aku adalah Shenlong. Sebagian jiwaku telah menyatu denganmu. Jika bukan karena kondisi jiwamu yang sangat spesial, aku pasti sudah mengekstrak jiwamu dan mengambil kembali pecahan jiwaku. Bersyukurlah, balas Shenlong. Oh, ternyata Anda adalah leluhur naga. Maafkan saya atas tindakan saya yang kurang sopan. Berarti tempat ini adalah alam naga. Aku sering mendengar tentang alam naga, tapi aku tidak menyangka akan berada di sini. Ngomong-ngomong leluhur naga, sudah berapa lama aku di sini? Tanya Tori dengan sopan. Kau sudah tidak sadarkan diri kurang lebih 10 tahun. Padahal prediksiku kau baru akan sadar sekitar 100 tahun atau mungkin lebih, balas Shenlong. Apa? 10 tahun? Tori sangat terkejut. Lalu, bagaimana dengan perangnya leluhur? Tidak perlu terkejut. Waktu di alam naga sangat cepat. 100 kali lebih cepat dari alam Dao. Dan perang telah berakhir. Karena kau sudah kembali sadar, ikutlah denganku untuk menemui para leluhur naga lainnya, balas Shenlong. Terima kasih leluhur. Di aula naga berada, tempat berkumpulnya para leluhur dan petinggi dari bangsa naga hadir untuk mendiskusikan sesuatu masalah yang penting. Des! Mas Bro! Mas Tori! Kalian juga ada di sini, balas Tori. Syukurlah, akhirnya kau sadar juga, Des. Sudah banyak hal yang terlewat yang tidak aku ketahui, Dul. Bagaimana dengan Jaka dan lainnya? Tanya Tori. Jaka dan Kisapto serta lainnya baik-baik saja, tapi mereka tidak ada di sini. Tapi aku rasa mereka baik-baik saja, tapi mereka tidak ada di sini, Des. Tapi aku rasa mereka baik-baik saja kok. Karena Ratu Iblis memilih untuk mundur dan membuat kesepakatan tidak akan mulai perang besar lagi selama waktu yang telah ditentukan, jelas Desta. Oh, ternyata begitu. Syukurlah.
Lalu apakah Sinta juga ada di sini? Meskipun dia tidak di sini, dia sekarang pasti kerepotan mengurus wilayah singa terbang. Aku harus segera mengurus masalah di sini dan segera kembali. Desta dan lainnya saling memandang. Mereka terpaksa harus diam sementara waktu, takut jika Tori kembali mengamuk. Pertemuan dengan para leluhur naga akhirnya dimulai. Tidak banyak yang harus diceritakan. Pertemuan ini hanyalah perkenalan yang membosankan. Menanyakan asal-usul Tori hingga awal mula dia membangkitkan energi spiritualnya. Untuk Desta dan lainnya, mereka telah diangkat sebagai murid oleh masing-masing leluhur naga. Desta adalah pengendali api dan memprioritaskan serangan penghancur yang kuat, dan sebagai kekuatan terbesar dalam tim. Jadi dia mendapatkan arahan dari Fukalong, sang leluhur naga api. Tidak ada yang lebih baik di alam atas dalam pengendalian api kecuali Fukalong. Ditambah lagi, sifat Fukalong hampir sama dengan Desta. Fukalong sangat menyukai harta. Begitu juga dengan Desta yang menyukai berbagai macam benda antik dengan nilai yang mahal. Jadi, secara keseluruhan, sifat mereka mirip dan Fukalong sangat menyukainya. Selain Fukalong, Desta juga diberikan bimbingan kepada leluhur naga terkuat, yaitu Qiulong. Karena kegigihan dan semangatnya untuk belajar, Qiulong juga cukup menyukainya dan mengajarkan beberapa keilmuan yang kelak akan berguna baginya. Lalu Aditya mendapatkan bimbingan dari Huanglong, karena kecerdasan Aditya membuat Huanglong tertarik dan menjadikannya muridnya. Tidak hanya itu, leluhur naga Panglong juga secara pribadi membimbingnya dan mengajarkan berbagai macam teknik pengendalian air untuk menjaga dirinya sendiri sebagai seorang ahli pemikir. Karena di masa depan, Aditya akan menjadi ahli perencanaan sebagai otak di dalam timnya. Sehingga tindakan ceroboh tidak akan terulang kembali. Meskipun tim Tori memiliki sosok jenius seperti Jaka, pada dasarnya Jaka bukanlah tipe orang yang mau diam sebagai seorang ahli strategi. Kejeniusan Jaka lebih dibutuhkan saat situasi mendesak, bukan perencanaan untuk jangka panjang. Bon adalah satu-satunya manusia pertama yang langsung diangkat menjadi murid Dilong saat dia pertama kali tiba di alam naga. Meskipun Dilong adalah naga betina yang sangat feminim, Dilong sangat kuat dalam hal pertahanan. Bon telah mempelajari banyak keilmuan tentang bertahan. Di sisi lain, Qiulong juga menambahkan pengajaran kepada Bon. Sikap keadilan dan pantang menyerahnya membuat Qiulong cukup tertarik, sehingga leluhur naga terkuat ini mengajarkan teknik serangan yang kuat. Karena bertahan saja tidaklah cukup. Memiliki beberapa teknik penyerangan akan sangat dibutuhkan di saat-saat situasi yang terdesak. Sedangkan Dewi Maut, dia mendapatkan bimbingan khusus dari Long Wan, leluhur naga biru yang sejatinya menguasai penjuru mata angin. Dan bukan sekedar angin biasa yang dimiliki oleh Long Wan. Meskipun dia adalah penguasa lautan, kemampuan istimewanya adalah angin sunyi. Angin yang tidak bergerak namun sangat mematikan. Long Wan dengan sukarela mengajarkan kepada Dewi Maut untuk menguasai angin sunyi ini. Dan Jinlong menambahkan, memberikan segala pengetahuannya tentang segala macam angin, mulai dari tipe, jenis, dan cara mengendalikannya. Sedangkan untuk Tori sendiri sudah jelas, tidak hanya mendapatkan bimbingan dari Shenlong, karena Tori adalah manusia satu-satunya yang mewarisi bagian jiwa Shenlong. Tanpa melakukan pengajaran khusus, Tori sudah bisa melakukan segala teknik dan keilmuan milik Shenlong. Lalu, sang kaisar naga Tianlong ternyata cukup tertarik. Cara Tori memimpin, sikapnya yang adil, bijaksana, serta kepeduliannya yang tinggi membuat Tianlong, pemimpin dari seluruh para naga, menyukainya dan menurunkan segala macam teknik dan keilmuannya. Terutama adalah teknik pikiran, pengendalian, dan manipulasi atau ilusi. Para leluhur naga memiliki alasan sendiri menjadikan mereka lebih kuat, karena mereka telah terhubung dengan takdir Tori. Sementara itu, Biksu Tong selalu berada di sisi Kaisar Naga Tianlong
karena dia harus memahami dan mempelajari setiap kata dari Tianlong demi menyusun kitab suci yang baru, guna untuk menekan dan melawan kitab kebangkitan iblis. Dan untuk murid-muridnya, Wukong mengikuti pelatihan Desta, Baji bersama Tori, Gumo bersama Bon, Sawuji bersama Aditya, dan Suzan bersama Dewi Maut. Mereka juga ikut belajar untuk memahami elemen mereka masing-masing. Pertemuan dengan para naga terbilang sangat singkat. Akhirnya, Tori bisa dengan bebas bertemu rekan dan pengikutnya yang berada di luar alam naga. Sabrani, Gabon, Roka, dan Gamon sangat senang melihat Tori kembali. Mereka sudah siap mati di sana karena mereka mendengar dari Shenlong bahwa kemungkinan Tori untuk sadar sangatlah tipis. Setelah bertemu dengan mereka, akhirnya Tori mengerti kenapa dia tiba-tiba sangat sedih saat dia baru saja mulai sadar. Itu karena dia telah kehilangan Sinta. Demi dirinya, sekali lagi Sinta telah berkorban. Tapi marah tidak ada gunanya. Justru akan merugikan orang-orang di sekelilingnya jika Tori mengamuk lagi. Jadi sebisa mungkin Tori menahannya dan harus bertambah lebih kuat lagi untuk melindungi semuanya. Ayah, aku mendapatkan informasi. Tuan Tori, Anda sudah kembali sadar. Syukurlah, kami benar-benar sangat khawatir, ucap Raka yang tiba-tiba datang bersama organik khusus yang bernama Zendan. Salam Tuan Tori, aku dengar Anda mengalami situasi yang buruk. Saya bersyukur Anda baik-baik saja, sahut Auka, komandan pasukan khusus Zendan. Terima kasih semuanya, karena kalian semua aku bisa bertahan sejauh ini. Informasi apa yang kau dapatkan Raka? Balas Tori. Katakan kepada Tuan, kita semua juga akan mendengarnya, sahut Roka. Baik ayah. Jadi begini, selama perang besar berakhir melawan Ratu Iblis, kami anggota Zendan terus mencari informasi terkait Nyonya Sinta. Tapi maafkan kami, bahkan kami tidak bisa mendapatkan sedikit pun informasi tentang keberadaan Nyonya. Saya yakin Nyonya masih hidup. Dugaan terbesar kami, Nyonya berada di dalam sarang Ratu Iblis. Hanya itu kemungkinan terbesarnya. Karena sekeras apapun kami berusaha untuk mendapatkan informasinya, kami selalu gagal, jelas Raka. Tidak apa-apa Raka, kau dan Zendan telah berusaha keras, tidak perlu memaksakan diri. Lalu informasi apa yang ingin kau sampaikan Raka? Tanya Tori. Saya akan menjelaskan. Beberapa tahun ini, alam Dao maupun alam iblis selalu bertindak secara seimbang. Namun belum lama ini, ada kemunculan iblis kuat yang memimpin. Secara umum, Ratu Iblis tidak melanggar janji, karena iblis ini bukanlah pangeran iblis. Dia terlihat seperti iblis biasa, namun sangat kuat, dan dijuluki sebagai iblis putih. Saat ini, di alam Dao sangat kewalahan, dan iblis putih saat ini tengah menargetkan pasukan peri. Jika kita tidak segera membantu para peri itu, saya takut mereka akan dibantai, tutur Auka. Apakah iblis putih sekuat itu Auka? Siapa dia? Apakah dia lahir dari kitab kebangkitan iblis? Tanya Tori. Namanya adalah Kiren, murid dari Ratu Iblis Tiren. Ada yang mengatakan juga dia adalah anaknya Ratu Iblis. Kiren adalah sosok wanita dengan wajah yang sangat cantik namun dingin. Seluruh rambutnya seputih salju, tatapannya tajam dan bengis. Kemampuannya konon setara dengan pangeran iblis atau mungkin malah di atasnya. Karena prestasinya yang selalu memenangkan pertempuran, dia dijuluki sebagai iblis putih penghancur. Ditambah lagi, Monaye, si iblis jenius juga bersama di sisinya dan menjadikan iblis putih tidak terkalahkan, jelas Auka. Jantung berdetak. Mata Tori langsung terbelalak dan terkejut mendengar penuturan Auka. Raut muka Tori seketika serius. Ada banyak sekali kecocokan yang hanya diketahui oleh Tori. Mungkin ada kemungkinan terbesit di benak Tori
bahwa iblis putih adalah